Oke, baiklah. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar matematika, persiapan TKA, matematika wajib ya, atau matematika umum. Nah, jadi bahannya ini judulnya tentang GPGL ya. Jadi GPGL itu panjangannya adalah gradien dan persamaan garis lurus. Oke. Jadi Bapak tuliskan di sini tadi panjangannya adalah gradien dan persamaan garis lurus. Nah, di sini kita akan bahas seputar tata garis, bagaimana mencari gradiennya, ya, dan bagaimana menggambarkan garis dan juga menamakan garis itu. Nah, kalau definisi garis adalah kumpulan kumpulan apa? Kumpulan dari titik-titik. Nah, ini garis, ya, garis lurus. Nah, jadi jika ada suatu titik melalui atau terletak, ya, seperti soal kita yang nomor satu, nih, titik terletak, ya, pada garis, misalnya titiknya adalah x1, y1, maka titik tersebut kita masukkan saja ke dalam persamaannya. Nah, itu konsepnya, ya. Jika titik itu pada garis atau terletak pada garis. Kalau di luar, ya nggak boleh, ya, karena dia bukan terdapat pada garis. Maka untuk soal nomor satu ini, ya, kita bisa langsung gantikan X-nya ke X, ya, kemari. Y-nya juga ke Y. Y-nya ke Y. Oke, langsung aja sini Bapak jawab. A dikali X. X-nya adalah 3. Ya. Tolong itu mic-nya di silent dulu Tolonglah, ya. itu aja lah setiap hari. Itu tukaran, Pak. Ada tukaran. Tukaran itu. Bilang itu. Apa nih? Ya, tolong di mute dulu. Oke. Nah, jadi Bapak ulangi lagi ya. X-nya ganti dengan 3. Berarti A kali 3 dikurang Y-nya adalah -2. Ditambah 7 sama dengan 0. Oke. Jadinya 3A. Ini tambah 2 tambah 7 sama dengan 0. 3A tambah 9 ya sama dengan 0. Kita pindahkan 3A sama dengan -9. A sama dengan -3. Ya, ini sangat mudah sekali. Jawabannya adalah E. Nah, itu konsep kalau titik melalui suatu garis. Nah, sekarang yang kedua, berpotongan. Nah, sebelum menjawab, ya, berpotongan. Nah, berpotongan ini, Izin Pak, bisa nengok option nomor 3 Pak, E-nya. oh, E-nya nggak bisa. Oke, ini palingan 5 ya. 1, 2, 3, 4, ini 5 E-nya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi Bapak ulangi, ya, untuk nomor 2 ini Janganlah berpotongan. ribut lagi. Ya, Apanya kita ini? kalau berpotongan, maka dia, Duduk dulu, kalau dia berpotongan, maka dia gambar seperti ini. Ini garis, ada 2 garis. Nah, inilah dikatakan garisnya adalah berpotongan. Ini namanya titik potong. Ya, berpotongan, ini namanya titik potong. Titik potong 2 garis. Nah, mencari titik potong, ya, misalnya X1, Y1 juga. Ya, tetap. Kedua titik ini kan melalui kedua garis. Ya, tinggal kita gantikan saja X dan Y-nya dengan 2,1. Itu aja ya, nggak ada perbedaan. Jadi langsung aja kita gantikan ini yang pertama AX. Berarti A kali X-nya 2 kurang Y, Y-nya 1. Ya, sama dengan 3.
Gitu ya. Di sini 2A sama dengan 3 tambah 1 4. Maka kita dapat A-nya adalah 2. Oke. Nah, yang kedua gitu sama ya. Kita gantikan ini X-nya 2. 2 ditambah Y-nya ganti 1. 2 kali 1 sama dengan B. 2 tambah 2, 4. Berarti B-nya adalah 4. Jawabannya adalah 2,4. 3N toh. Nomor 3, supaya ketiga garis melalui satu titik, maka nilai A. Artinya apa? Ya, ada satu titik yang dia itu dilalui ketiga garis. Cuman masalahnya apa? Nah, Eliminasi. masalahnya kita belum tahu kan titiknya itu berapa yang dilewati ketiga garis. A-nya di mana? Di sini ya. Berarti kita persamaan garis pertama dan kedua dicari, yaitu Iya dengan Pak, cara dicari. eliminasi. Ya, oke. Sini nomor 3, kita eliminasi aja dulu. 2X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Kita eliminasi dengan 4X kurang Y kurang 5 sama dengan 0. Ternyata sudah ada yang sama, Y-nya. Ya. Kalau tanda sama, kita eliminasi dengan cara dikurang. Kurang. Coret-coret, 2X kurang 4X minus 2X. Min 1 kurang 5. Berarti tambah 4 ya. Sama dengan 0. Ya. Atau ini min 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan min 4 bagi min 2 Dua ya, Pak, 2. dua. Jawabannya apa tadi? Oh, belum selesai ya. Belum selesai Kita Pak. baru Cari, dapat X-nya. cari Cari Y. lagi Y-nya ya. Y. Iya Pak. Nah, masukkan ke mana? Kedua X Bebas Pak. boleh. 2X. Ini kita masukkan kemari ya. Berarti 2 dikali X-nya 2 kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Berarti 4 kurang 1, 3. 3 sama dengan Y. Ya, ini pindah ke sini. Oke, maka titik yang dilaluinya oleh ketiga garis tersebut adalah 2,3 Tiga. ini ya. Tinggal kita masukkan ke garis yang terakhir. Ya, ini kita masukkan ke garis AX kurang Y kurang 7 sama dengan 0. Berarti kan X-nya dengan 2. Jadi 2A kurang Y-nya ganti 3 kurang 7 sama dengan 0. 2A sama dengan 10. Ya, ini kan min 3 min 7 min 10 pindah. Maka A-nya adalah 5. Ya, ditanya nilai A, jawabannya adalah E. Oke, 3 soal pertama. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Jelas? Ya, seperti jelas. Kita lanjut bagian kedua tentang gradien. Oke, kita masuk ke gradien. Simbol gradien adalah M. Gradien, simbolnya M. Pengertian gradien itu adalah koefisien. Koefisien kemiringan suatu garis. Ya, nah biasanya kalau garisnya condongnya ke kanan, ya kita lihat yang di atas, ini condongnya ke kanan, itu nanti gradiennya positif. Kalau dia gradiennya nanti condongnya ke kiri, ya, nah seperti ini, ke kiri, nanti gradiennya adalah negatif. Kalau dia horizontal seperti ini, nanti ini memiliki gradien sama dengan 0. Yang terakhir kalau vertikal, ini tidak ada gradien, ya. Ini tidak ada gradien. Oke, ada 4 jenis. Nah, cara mencarinya bagaimana? Bapak bisa ilustrasikan jika di dalam sumbu koordinat Kartesius.
adalah suatu garis lurus ini, sumbu X, sumbu Y ya, di titik 0,0-nya. Nah, misalnya di garis ini diketahui melalui dua titik. Ya, titik pertama X1, Y1. Titik kedua adalah X2, Y2. Nah, maka dari sini kita bisa tuliskan rumus gradien itu adalah delta Y per delta X. Ya, delta itu selisih. Ya. Berarti delta Y-nya ini Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, yang mana dia gambarnya? Ini ya, Bapak bisa gambarkan ya, kita buat aja pakai garis lagi di sini. Oh, dan ini kita hapus dulu mengganggu ya. Misalnya di sini aja titik tadi X1, Y1 ya. Nah, sekarang Bapak ilustrasikan. Nah, ya tentu ini tegak lurus. Nah, Y2 kurang Y1 tentunya kan gini. Titik ini Y2, ini Y1. Nah, di sinilah Y1, di sini adalah Y2. Nah, maka panjang ini itulah dikatakan adalah delta Y, Y2 kurang Y1, delta Y ya. Oke, dengan cara yang sama nanti tentu panjang ini kemari adalah delta X. Oke, itu rumus yang pertama untuk mencari eh, gradien. Yang kedua, jika sudut ini alfa, ya, alfa itu adalah sudut antara garis dengan sumbu X positif. Ya, berdasarkan sifat garis-garis sejajar, maka sudut di sini juga alfa kan. Oke. Nah, lihat rumus M. M itu tadi delta Y per delta X. Ingat di trigonometri. Sisi depan per sisi samping apa namanya? Desa. Apa namanya? Iya, tangen ya. Tangen alfa gitu ya. Jadi sudah ada dua rumus gradien ya. Yang ketiga, jika diberikan persamaan daripada garis tersebut, ya, misalkan bentuk umumnya, ya, bentuk umum dari persamaan garis ini adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jadi gini, seluruh persamaan eh, kurva, kalau ruas karangan 0 itu namanya bentuk umum. Ya, bentuk umumnya ini. Maka dari sini, kita langsung aja bisa cari rumus M atau gradien adalah negatif koefisien X per koefisien Y. Berarti min A per B. Oke? Ya, jadi Bapak bisa kasih rumus ada tiga. Yang pertama ini rumus gradien. Yang kedua ini ya pakai tangan. Yang ketiga ini. Oke, langsung aja kita lihat soalnya. Nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6 itu ditanya adalah eh, oh ini ada perkalian ya. Boleh lah ya. Nomor 6 ini coret-coretan di sini ya. Ini sudah kalau cari yang bagus apanya gambarnya. Nomor 6. Nomor 6. Print screen ya. Ya ini soal nomor 6 ya. Nah, ada 4 garis. Satu, dua, tiga, 4 ya. Yang ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya, oh
Oke, kita copy dulu ya. Nah, ini pertanyaannya ya. Oh, ini bukan 2, 3, 4, 5 nih, harusnya dari satu nih. Salah nih. Coba cari gradien ketiga garis ini dulu semuanya. Menurut rumus ini. Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Oke. Jika gradien garis AB, AB adalah M1. Nah, ini pakai rumus yang tadi ya. Delta Y per delta X. M1. Berarti dari sini M1 sama dengan ini kemarin berapa panjangnya? Dari 4 ke satu, dari satu ke 4. 4 kurang satu 3 kan? Nah, ini juga 3. Berarti M1 adalah 3 bagi 3. Satu gitu. Oke. Tandanya apa tandanya? Positif atau negatif? M1. Karena dia condong ke kanan, berarti positif kan? Kemudian garis CD adalah M2. Nah, ini M2. M2 ini condongnya ke kiri, udah pasti negatif. Gitu aja, nih konsepnya. Kalau condong ke kanan, gradiennya positif. Kalau condong ke kiri, gradiennya negatif. Ya, oke. Nah, ini delta Y-nya sama ya, 3. Delta X-nya dari 6 ke 7. Ini kemarin satu ya. Oke, berarti M2 kemudian min 3. Oke. F itu tadi nih ya. Kalau dia horizontal, udah jelas 0. Berarti ini M3 sama dengan 0. M4 ya GH. Ini negatif karena condong ke kiri. Negatif. Ini kemarin panjangnya berapa? 3. Ini kemarin dari 13 ke 16. 3. 3 per 3. M1. Oke. Kita cek M1 sama dengan 1. Benar nggak? Benar. Benar. M3 sama dengan 0. Benar? Benar. M2 sama dengan M4. Salah. M2. Salah ya? M1 kali M4. Benar, Pak. Benar, Pak. M1. Mana sih Satu kali M1 tadi? satu. 1. M4 kali min 1 sama min 1. Ya, jadi benar ya. Oke lah. Gitu jawabannya ya. Silakan dicerna dulu ya. Tenang, ini ada rekamannya ya. Nanti Bapak akan kirim rekaman pembelajaran ini ke channel YouTube Bapak. Gunanya supaya bisa diulang-ulang kembali. Nah, sekarang coba kalian kerjakan eh mana nih? Oh, itu udah sama garis semua ya. Oke lah. Oke, gradien itu aja kayaknya. Sekarang kita masuk bagian ketiga ya. Ini tadi bagian kedua ya, gradien. Sekarang kita masuk bagian ketiga. Diingat aja rumusnya. PGL ya, membentuk PGL. PGL, persamaan garis lurus. Nah, jadi untuk membentuk persamaan garis lurus itu ada dua yang harus diketahui. Yang pertama gradien, yang kedua titik yang melalui garis tersebut. Misalnya adalah X1, Y1. Nah, kalau sudah dua titik ini diketahui, maka persamaan garis lurusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali S kurang X1. Gitu aja ya. Nah,
Ya, jadi hanya cukup cari gradiennya sama titik yang melaluinya. Kita cek di sini soalnya yang nomor mana ya? Ini agak-agak random ya. Oh, hubungannya langsung ya. Nah, jadi nanti dua garis bisa ada hubungannya, sejajar atau tegak lurus. Langsung aja lah yang ketiga ya. Hubungan dua garis. Hubungan dua garis. Ya, jadi paling sering ya kalau hubungan dua garis itu yang pertama L1 sejajar. Ini sebut sejajar ya dengan L2. Garis pertama sejajar dengan garis kedua. Rumusnya adalah M1 sama dengan M2. Gradiennya sama. Yang kedua, garis pertama tegak lurus dengan garis kedua. Nah, kalau tegak lurus nanti gradiennya dikalikan sama dengan min 1. 1. Nah, ini diingat ya. Hubungan dua garis itu dia biasanya yang sering tanya adalah sejajar dan tegak lurus. Oke, kita lihat dulu untuk hubungan yang ini ada di soal nomor 10. Lihat nomor 10. Oke ya, bisa dicoba dulu. Rumusnya sudah ada. Garis G melalui titik 3,5. Udah oke ya. Nah, syarat satu syarat sudah terpenuhi, ada titik yang melaluinya. Dan juga melalui titik potong garis ini dan garis ini. Nah, gradiennya nggak ada. Apa yang mau dilakukan kira-kira? Hmm? Tentunya yang harus kita cari nantinya adalah gradien. Ya, Garis. garis ya gradiennya ini, gradien yang ini ya, yang G ini. Nah, cuman kan di sini titik potong dia, melaluinya titik potong. Berarti apa yang bisa kita kerjakan dulu? Cari titik potong. Nah, clue, cari dulu titik potongnya. Ya, tipot disuka, titik potong ya antara dua garis ini. Dengan cara dieliminasi. X kurang 5Y sama dengan 10. Ya. Baru 3X plus 7Y sama dengan 8 ya. Silakan dieliminasi. Ini kali 3 aja ya. Kali 1 gitu. 3X kurang 15 sama dengan 30. Ini kali 1 tetap 3X plus 7Y sama dengan 8. Oke. Udah sama X-nya kita kurangkan. Coret. Min 15Y kurang 7Y. Min 22Y ya. 30 kurang 8, 22. Oke, kita punya Y sama dengan min 1. Mencari X, kita substitusi, masukkan ke sini aja. Ya, substitusi. X-nya ganti, Y-nya diganti min 1. X kurang 5 dikali min 1 sama dengan 10. Jadi X tambah 5 sama dengan 10. X sama dengan 5. Oke, artinya garis G ya, itu melalui dua titik. Yaitu yang pertama diketahui melalui 3,5 dan juga ini 5, min 1. Oke, ya udah, ini pakai gradien ya. Nah, kita cari gradien. Misalnya ini adalah X1, Y1, ini X2, Y2. Cari gradiennya. Pakai rumus yang tadi. M sama dengan
Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Min 1 kurang 5 per 5 kurang 3. Ya. Min 6 per 2. Berarti M-nya adalah negatif 3. Oke, kalau udah diketahui gradiennya dan titik yang melalui, maka kita pakai rumus ini. Maka persamaan garis lurusnya adalah rumusnya nih, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y kurang Y1-nya bebas ya. Boleh ini, boleh ini. Yang pasti harus melalui. Kan kedua-duanya melalui. Ini aja ya, 5. M-nya tadi negatif 3 kali X kurang X1-nya 3. Y min 5 sama dengan ini minus 3X plus 9. Ya, pindahkan kemari. 3X tambah Y kurang 14 sama dengan 0. Ya, ya. 3X tambah Y kurang 14 sama dengan 0. Jawabannya entok ya. Terus, oke, kalau jelas gantian ya. Bapak sudah mengajarkan ini. Gantian coba kalian kerjakan. Nomor 15. Oh, nomor 18 aja 18. Oh, Kiwi udah kirim jawaban juga. Mantap. Ya, rajin-rajin dikirim jawaban ya. Selesaikan aja. Oke, ya. Asma juga boleh dikerjakan. Nomor 18. Wendy nomor 1 dan 2. Oke, ya. Mantap ya. Mana yang lain ini? Ya, kirim aja ke WA Bapak tadi. Foto jawabannya kirim ke WA Bapak ya. Di Japri aja ya. Udah Bapak hapus tadi ya. Klik sini aja lah. Jawaban di foto. Kirim ke WA ke Bapak 085261087342. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke. Ya, silakan ya. Iya. Wow. Ini berapa gradiennya di garis ini? Gini. Tadi Bapak ulangi lagi ya. Kalau persamaan garisnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, kan rumus gradiennya adalah
Min A per B. Oke. Ini namanya bentuk umum. Bentuk umum. Nah, persamaan garis ada bentuk bakunya. Ya. Bentuk bakunya ini dia. Y sama dengan MX tambah C. Nah, ini bentuk baku. Nah, di sini adalah gradien. Jadi, tanpa dicari, ini gradien langsung ketahuan. M1 lah kita anggap ya. Sama dengan 2. Gitu. Kita butuh M yang ini, yang garis G. Tegak lurus. Ya, tadi kan udah ada eh, teorinya. Kalau garis pertama tegak lurus dengan garis kedua, maka rumusnya M1 kali M2. Iya, min satu ya. Si Asma udah kirim ya. Oke, mantap sekali. Min satu itu ya. Rumus itu. Oke. Ini siapa nih? 18. Agatha. Agatha juga udah kirim. Oke, mantap ya. Kayak gini kan mantap dia. Yakin TK matematika 100. Oh, begitulah ya, kan. Oh, masuk. Manapun enak kalau nilai TK-nya 100. Gak usah muluk-muluk, 100 saja nilainya. Udah aman. Ya, berarti M1-nya min 2. Nah, masukkanlah min S. Apa nih? Salah pencet. Iya. Masukkan M1-nya 2 ya. 2 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M-nya adalah min setengah. Gitu, ya. Set. Tinggal masukin aja sama garis lurus. Rumusnya yang tadi. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y kurang Y1-nya ini 5. Ini kan X1. Y, ini Y1. 5 sama dengan M-nya pakai M2 ya. Min setengah dikali X kurang X1-nya tadi 2. Nah, ini duanya kali silang ke sini. Nggak pun nggak apa-apa ya. Tapi lebih bagus dia duanya kali kemari. 2Y kurang 2 kali 5 10 sama dengan negatif 1 kali kemari. Min X. Min 1 kali min 2 plus 2. Maka dia ini min X-nya pindah kemari. X tambah 2Y sama dengan 12. Ini garisnya. Yang ditanya adalah potong sumbu Y. Ya. Kalau potong sumbu Y, itu syaratnya X sama dengan 0. Ya. Kalau potong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Kebalikan. Berarti tinggal gantikan aja X-nya 0. Kan X tambah 2Y sama dengan 12. X-nya ganti 0. 0 tambah 2Y sama dengan 12, berarti Y-nya adalah 6. Maka titik tersebut adalah X-nya 0, 0,6 ya. Udah banyak tadi yang kirim jawaban. Jawabannya A. Oke, kita tingkatkan lagi kadar soalnya. Nomor 15. Ya, silakan dikerjakan nomor 15. Nah, ini nomor 15 ya. Ya. Titik 6, M dan titik min 3,3 terletak pada garis lurus yang sejajar. Jadi ada ya rumusnya kalau sejajar.
Ya, dikirim jawabannya ke WA Bapak. Silakan. Oke, gimana tadi? Soalnya belum bawa foto ya. Nomor 15. Udah ya? Ini dari soalnya 15. Jadi kalau dia sejajar, M1 sama dengan M2. Gitu ya. L1 garis 1 sejajar dengan garis kedua. Maka M1 sama dengan M2. M1-nya mana? Ini. Min A per B rumusnya. Min 2 per 3. Berarti sama dengan min 2 per 3. Oke. Berarti persamaan garis lurusnya langsung aja udah kita bisa masukkan rumus yang Y kurang Y1 sama dengan M dikali S kurang X1. Y1-nya pakai yang ini. Karena ini lengkap. Ini kan ada M ya. Gitu. Ini X1, Y1. Y kurang 3 ya, sama dengan gimana? M-nya ganti min 2 per 3. Min 2 per 3. Dikali X kurang X1-nya tadi min 3. Langsung aja lah ya, plus 3. Min kali min. Udah tinggal dikalikan aja lah. 3-nya kali kemari ya. 3 kali Y. 3Y kurang 3 kali 3, 9 sama dengan negatif 2 kali masuk. Min 2X. Min 2 kali 3, min 6. Nah, atau ini pindah min 2X ke kiri ya. Negatif jadi positif. 2X tambah 3Y sama dengan. Ini min 9 ke sini. 9 kurang 6, 3. Tinggal kita masukin aja titik 6, M ke persamaan ini. 2X plus 3Y sama dengan 3. Gantikan X dengan 6. 2 kali 6 tambah 3 kali Y-nya M. Sama dengan 3. Berarti ini 12 plus 3M sama dengan 3. 3M sama dengan 3 kurang 12, min 9. Berarti M sama dengan min 3. Selesai ya. Gitu.
Ya, betul ya. Nanti. Ya, nomor 15 ya. Oke, benar ya. Oke, sekarang coba nomor 5. Soalnya lebih ekstrim lagi nih harusnya. Ya. Nah, ini nomor 5. Silakan dikerjakan soal nomor 5. Diberikan titik P 2,5 dan titik Q 6,4. Pertanyaannya ini, proyeksi garis PQ pada sumbu X adalah garis P1Q1. Maka gradien garis yang melalui titik tengah proyeksi dan titik Q adalah. Ini harus paham dulu nih definisi proyeksi. Harusnya sudah belajar di vektor. Ya, nggak tahu nih, vektor belajar nggak nih kelas 10 kurikulum sekarang nih ya. Harusnya ada sih di semester kedua ya. Ya, jadi gini, kalau ada garis, ini misalnya garis, nah, seperti ini, ya, dipanjangin juga boleh, gini pun boleh. Mana yang dikatakan proyeksi? Ini, ya, misalnya ini adalah garis, ini misalnya ya, garis AB, ini AC. Jadi kita tarik dari ujung B itu tegak lurus ke garis AC, itulah dikatakan ini proyeksi, ya, tegak lurus. Jadi misalnya titik ini adalah titik D, ya. Jadi kalau misalkan kalimatnya proyeksi garis AB terhadap garis AC, yang mana dia? Adalah BD apa AD? Coba ada yang bisa jawab. BD atau AD? Kan ada dua garis ya gitu. Ada yang bisa jawab? Ya. Jadi jawabannya adalah garis AD. Ya. Kenapa? Karena kan dia terhadap garis AC. Berarti segaris dia dengan AC ya. Jadi AD itu harus segaris. Ya. Cara pengambilan tidak lurus. Berarti inilah dia. Ya. Ini yang kasih warna merah. Ini dia. Ya. Dikatakan proyeksi garis AB terhadap garis AC. Bukan BD-nya, tapi AD-nya. Ya. Dia harus segaris. Segaris dengan AC. Terhadap AC kan. Oke, sekarang nomor 5. Oh, udah ada ngerjain. Mantap kali. Mau nggak pakai gambar ya. Wah, langsung gitu. Ya, ini ada kata-kata titik tengah nih. Coba digambar dulu. Atau digambar koordinat kartesiusnya dulu ya. P 2,5.
Ini 2, ini 5 misalnya ya. Ini P, yaitu 2,5. Gambar dulu. Q 6,4. Anggap aja ini lah 6. 4-nya misalnya di sini ya. Hmm. Ini adalah Q 6,4. Oke. Proyeksi garis PQ. PQ. Pada sumbu X. Pada sumbu X. Sumbu X-nya ini harus didekatkan. Ya. Boleh sumbu X-nya yang didekatkan ke sini. Atau garisnya boleh diturunkan ke bawah. Gitu. Ya, yang mana? Kayaknya Bapak pilih garisnya aja turunkan ini ke bawah ya. Ini diturunkan. Boleh digeser garis. Kayak vektor dia. Jadinya gini kan. Tuh, jajar dia. Ah, ini peki. Nah, ini peki juga boleh ya. Berarti ini dia menjadi 1 di sini kan. Oke, ini 4. Maka gradien garis yang melalui titik tengah proyeksi dan titik Q. Proyeksinya tadi kan ini, yang ini nih garisnya. Maka garis proyeksi garis PQ pada sumber adalah garis P1Q1. P1Q1 berarti ini ya, ini dia sama ya. Ini kemari. Ya, P1Q1 misalnya. Maka gradien garis yang melalui titik tengah dan titik Q. Oh, kalau ini QP ya. Sebentar, sebentar. Ini PQ, terbalik. PQ. Berarti Q ditarik tegak lurus terhadap sumbu X. Ini kan PQ. Proyeksi garis PQ. PQ. Titik tengah proyeksi dan Q. Mana dia gambarnya nih ya? Ini mungkin ini bukan proyeksi PQ ya, tapi KP ini harusnya nih. KP terhadap sumbu X kan ini pengambilannya nih tegak lurus ya. Nah, jadi yang inilah dia. Berarti di sini dia. Ya, karena dia kan pada sumbu X, berarti dia pada sumbu X gitu. Nah, kalau berarti ini harus bukan PQ. Ini harusnya diganti soalnya. Ini harusnya adalah IP, cocok ya, IP gitu terhadap sumbu X. IP terhadap sumbu X. Nah, sekarang eh, maka gradien garis yang melalui titik tengah. Titik tengahnya itu kan yang ini nih. Titik tengahnya 4. Ini kan dia panjang ini tengah-tengahnya antara 2 dan 6 kan 4 ya. Caranya 6 tambah 2 bagi 2, 8, 4. Berarti titik ini adalah 4,0. Oke. Nah, pertanyaannya adalah maka gradien garis melalui titik tengah proyeksi, titik tengah ini misalnya adalah D ya, ke titik Q. Ke titik Q 6,0. Jadi kalau kita tarik garisnya dari sini kemari. Nah, itulah dia ya. Berapa M-nya? Gitu ya. Ini sama ini. Berarti langsung kita hitung aja lah. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya misalnya ini 4 ya. 4 kurang 0 dibagi dengan 6 kurang 4. Ya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka jawabannya ini lebih cocok ya. Oke.
Oke, lumayan ya soal seperti ini ya. Ada gambar geometrinya. Kita lihat lagi soal berikutnya. Nomor 8. Nah, ini nomor 8. Garis lurus memotong sumbu X di titik X sama dengan 3 dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Oke, gimana nih? Ini dari sini kan udah dapat gradien, ya. Rumus gradien tadi apa? M sama dengan tangen alfa sumbu X. Berarti M-nya langsung dapat kita. M sama dengan tangen 30 derajat. Berapa tangan 30? Sepertiga akar 3. Ya. Berarti garisnya Y sama dengan AX tambah B. A itu kan tadi bentuk baku. Bentuk baku itu dia di sini gradien. Udah ada. Berarti garisnya Y sama dengan sepertiga akar 3 X tambah B. Ya. Memotong sumbu X di 3. Nah, apa artinya memotong sumbu X di X, 3? Potong sumbu X di X sama dengan 3 itu artinya garis melalui titik 3,0. Nah, ini dia cluenya di sini, ya. Kalau dia potong sumbu X, tentu Y-nya 0. Nah, tinggal gantikan aja ini ke sini, selesai. Untuk mencari nilai B. Ini substitusikan kemarin. Gitu. Y-nya ganti 0. 0 sama dengan sepertiga akar 3 kali X-nya ganti 3 tambah B. Coret 3-nya berarti B sama dengan min akar 3. Ya, maka jawabannya adalah Y sama dengan sepertiga akar 3X kurang akar 3. Ganti B-nya dengan min akar. Ya, ayam ya. Oh, udah. Asma udah kirim. Iya, benar. Oke, sekarang kita beralih ke soal sembilan. Dulu 9 ini. Eh, Ya, Wendy sudah kirim jawaban di WA Bapak. Ya, kalau digambarkan, nih, oh, sebelah kiri aja lah ya, sempit sih. Aku saja. Kalau digambarkan di dalam koordinat kartesius, eh, kok gini?
gitu kan. Segitiga sama sisi, berarti panjang sisi sama. Titik A berhimpit pada O, berarti di sinilah A-nya. Ini A, A-nya 0,0. Panjang sisinya 2. Titik B pada sumbu S positif, berarti B-nya di sini. Ya, karena panjang sisinya 2, berarti titik B adalah 2,0. Ya, ini sumbu X. Nah, maka segitiga sama sisinya ini deh. Ya, panjangnya 2. Ini panjangnya 2, ini juga panjangnya 2. Nah, kita kan butuh alfa aja kan? Ya, cari tangannya. Tuh, ini siku-siku. Maka panjang ini setengahnya pastinya kan? Nah, panjangnya 1. Berarti tangan alfa. Oh, belum dapat Pitagoras ya. Ini cari. Ini Pitagoras akar 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. 2 kuadrat kurang 1 kuadrat berarti akar 4 kurang 1 akar 3. Nah, tangan itu kan depan per samping. Berarti akar 3 per 1. Ya, itulah si M-nya ya. M. Berarti gradiennya adalah akar 3. Baru dapat M. Pertanyaannya apa nih? Titik B, ini titik B. Titik C. Pertanyaannya adalah persamaan garis. Oh, B dan C. Bukan ini ya. B dan C. Oke, oke, oke. Berarti ini kemari. Nah, ini alfa, ini juga alfa. Nah, ini misalnya M1 lah ini ya, M1. Ini BC M2. Ya. Berarti kan tadi syarat alfa itu kan adalah sudut garis dengan sumbu S positif. Maka untuk garis BC yang ini dipakai. Ini berarti 180 derajat kurang alfa. Maka eh, gradien dari garis BC ya kita anggap tadi M2 itu adalah ini tangen 180 derajat kurang alfa. Karena kuadran kedua, ini kan kuadran kedua. Tangen tandanya negatif, berarti min tangen alfa. Maka min akar 3. Itu dia ya. Sekarang masuk ke titik yang melalui. Nah, B sudah ada 2,0. Maka sama garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali S kurang X1. Y kurang Y1-nya ini ya, 2. 2 sama dengan M-nya min akar 3 kali X kurang X1-nya 2. Oh, ini salah nih. Ini 0 tadi ya. Ini 0. Nah, berarti garisnya Y sama dengan min akar 3X ditambah 2 akar 3. Jawabannya adalah C. Curang. Ini pertanyaan. Kalau nggak ada, lanjut lagi nomor berapa lagi ya yang seru ya. Jarak titik ke garis belum ya. Nomor 23. Ya, silakan ini boleh dikerjakan. Jarak titik ke garis sama dengan jarak titik P ke Q. Oke, boleh lah. Ini Bapak kasih dulu materinya jarak titik ke garis. Ada rumusnya memang. Jarak titik ke garis.
Jadi jika diketahui suatu garis, ini garis, ya, kemudian ada titik, ini titiknya misalnya titiknya titik A, ya, X1, Y1. Nah, kemudian persamaan garisnya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jarak itu kan yang terdekat. Berarti ini ke sini. Ya, inilah jaraknya. Simbolnya biasanya R misalnya. Atau D, bebas ya. Nah, maka mencari jarak titik ke garis rumusnya harga mutlak. Maksudnya gini, harga mutlak. Kalau hasilnya negatif, kita positifkan. Ini kalikan aja ya. A kali X1 tambah B kali Y1 tambah C per akar Pitagoras dari ini ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu dia. Ya. Tinggal masukkan aja. Tadi kan diketahui persamaan garisnya 12X tambah 5Y kurang 40 sama dengan 0. Titiknya itu dia 3,6. Titik P. Tinggal masukin aja. Hmm. R sama dengan mutlak 2 A-nya 12 ya, 12 kali 3 tambah 5. B-nya 5 kali 6 tambah C-nya min 40 kurang 40 per Pitagoras lah nih 12 dengan 5 13 ya langsung ya. Cari sendiri nih ya. Nih 12 5 kan triple Pitagoras. Ini aja. R sama dengan 36 tambah 5 kali 6 30 kurang 40 per 13. Min 10, 26 per 13. Berarti R-nya adalah 2. Oke. Sama dengan jarak P ke titik Q. Jarak titik ke titik. Jarak dua titik lah ya. Jarak dua titik itu rumusnya ini. R sama dengan akar X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Udah. Berarti jaraknya 2. Gantikan ke rumus ini. 2 sama dengan akar X1-nya tadi 3 atau A aja lah ya. A kurang 3. A kurang 3 kuadrat tambah 4 kurang 6. Ini sama aja dibolak-balik kan. Nggak apa-apa. Karena kan kalau kuadrat pasti positif. Nah ini kuadratan kiri kanan. Kuadratkan. Biar habis akarnya. Berarti 4 sama dengan. Ya itu lah, nggak muat. 4 sama dengan A kurang 3 kuadrat tambah 4 kurang 6. Main 2, Min Pak. 2. Min 2 kuadrat 4. Nah ini coret ya. Tinggal 0. Berarti A kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Langsung aja lah A sama dengan 3. Oke. Ya, itulah saya kira. Ada pertanyaan sampai sini? Eh, Ada lagi soal serupa? Kita lihat lagi ya.
Yang seru sebenarnya ini soal nomor 13. Nah, ini seru juga nih. 13. Nah, ini dia. Silakan dicoba dulu. Bapak bantu bacakan soalnya. Segitiga PQR suatu segitiga sama kaki. PQ sama dengan PR 10. PQ terletak pada sumbu X. Ya, gambar ya. PQ pada sumbu X. Dengan absis. Absis itu berarti X-nya ya. Titik P adalah min 8. P min 8. P min 8. Oke. R pada sumbu Y. R pada sumbu Y. Iya. Persamaan garis QR. Silakan digambarkan dulu baru dicari ya. Ini harus mudah. Silakan dicoba.
Gimana? Sudah ada yang dapat jawaban? Silakan dikirim ke WA, Bapak. Belum ada, ya. Nyerah. Atau nggak dikerjakan? Ayo. Digambar dulu di koordinat kartesius. Ya, kita gambarkan lagi sini ya. Nah, misal gini lah. PQ pada sumbu X, absis PQ pada sumbu X. Ini sumbu X. Tapi absisnya min 8. Absis P ini min 8. Min 8,0 ya berarti. Ini P-nya. R pada sumbu Y. Berarti R-nya di sini lah. PR, PR, PR. Nah, ini R. Panjang PR 10. Ya, ini 8, 10. Pitagoras 6 nih kan. Ini kan 8 nih panjangnya. Triple Pitagoras 6, 8, 10. Berarti titik R langsung dapat 0,6. Nah, kemudian PQ sama dengan PR. PQ, PR. PQ, Q-nya mana Q-nya? PQ tidak, PQ. Q-nya di sini Q-nya. Yang 10 PQ. Berarti di sinilah ya, ini Q-nya. Nah, ini 8 di 2, berarti 2,0. Agar panjangnya dia 10. Ini panjang PR sama PQ. Dah, udah. Persamaan garis QR. QR. Ya, udah pasti negatif nih gradiennya. Ya, ini dia. Cari dulu M dari QR. Dari sini boleh 6 kurang 0. 6 kurang 0 per 0 kurang 2. Berarti 6 per min 2. Min 3 ya. Min 3. Min 3. Cuma ini yang min 3. Ya, nggak usah dilanjut udah ketahuan jawabannya. Ya, M-nya min 3 ini. Min A per B kalau ini. Yang lainnya udah ya boleh dilanjutkan lah. Kalau dimasukin Y kurang Y1 tambah dengan M kali X kurang X1.
Y kurang Y satunya ini aja ya. Nol sama dengan M-nya tadi min 3 kali X kurang 2. Y sama dengan min 3X tambah 6. Pindah ke sini 3X tambah Y kurang 6 sama dengan nol. Oke, ya. Maka dengan demikian selesailah pelajaran kita hari ini. Ya, nanti Bapak kirim link YouTube-nya. Ini videonya akan Bapak kirim ke YouTube Bapak supaya bisa diulang kembali. Oke, sekian. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.